Ingat nggak sih, dulu waktu kecil tiap sore kita nungguin Power Rangers muncul di TV. Adegan berantem seru, kostum warna-warni, robot gede yang keren banget. Semua itu kayak ritual harian yang nggak boleh dilewatin. Tapi sekarang, kok Power Rangers terasa tenggelam ya? Nggak lagi jadi topik obrolan anak-anak atau remaja. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Di video ini kita akan ngebedah kenapa Power Rangers sekarang nggak sehit dulu. Lengkap dengan teori dan analisis yang bisa bikin kalian berpikir, oh iya, masuk akal juga ya. Jadi, simak terus sampai habis. Pertama-tama kita harus ingat bahwa Power Rangers pernah jadi fenomena besar. Kalau kamu tumbuh di era 90-an atau awal 2000-an, kamu pasti tahu betapa hype-nya serial ini. Mulai dari Mighty Morphin Power Rangers Zeo, sampai Power Rangers Dino Thunder, setiap generasi punya daya tariknya sendiri. Kenapa sih Power Rangers dulu bisa seheboh itu? Jawabannya ada di beberapa faktor. Konsep yang fresh untuk zamannya waktu itu, belum banyak serial superhero yang fokus ke tim dengan kostum warna-warni dan aksi epik. Ditambah lagi, monster besar yang dihancurkan dengan robot raksasa, Megazord, adalah konsep yang unik dan memukau. Ini adalah formula sempurna untuk menarik perhatian anak-anak. Merchandise yang mendukung mainan Power Rangers ada di mana-mana. Mulai dari action figure, Megazord, sampai kostum mini untuk anak-anak. Ini bikin anak-anak makin terikat dengan franchise ini karena mereka bisa jadi Power Ranger di rumah. Kenapa sekarang tidak lagi sehit dulu? Nah, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya. Kenapa Power Rangers sekarang seperti kehilangan pesonanya? Ada beberapa alasan kuat kenapa hal ini terjadi. Tren yang berubah. Dunia hiburan berubah cepat. Kalau dulu anak-anak cuma punya TV sebagai sumber hiburan, sekarang mereka punya internet, game, YouTube, dan platform streaming. Pilihan hiburan jadi jauh lebih luas, dan Power Rangers nggak cukup relevan untuk bersaing. Serial superhero modern seperti My Hero Academia, The Boys, atau bahkan film-film Marvel dan DC menawarkan cerita yang lebih kompleks. Visual yang lebih keren dan karakter yang lebih relatable. Power Rangers dengan pola cerita yang itu-itu saja mulai terasa basi. Kurangnya inovasi dalam cerita. Power Rangers memang punya konsep dasar yang kuat, tapi sayangnya mereka terlalu nyaman dengan pola lama. Cerita yang repetitif, monster muncul, bertarung, kalah dulu, terus menang dengan Megazord. Bikin penonton, terutama remaja dan dewasa muda, kehilangan minat. Padahal, franchise lain sudah mulai mengeksplorasi tema yang lebih kompleks, seperti konflik batin atau moralitas superhero. Di era CGI canggih, efek spesial Power Rangers terasa ketinggalan zaman. Bandingkan saja Megazord yang masih terlihat seperti mainan besar dengan efek CGI dari film Avengers atau Transformers. Visual yang kurang memikat ini jadi salah satu faktor besar kenapa Power Rangers nggak bisa menarik generasi baru. Kompetisi yang semakin ketat. Superhero sekarang bukan cuma Power Rangers, ada Marvel, DC, bahkan animasi Jepang yang menawarkan karakter superhero dengan cerita yang lebih emosional dan mendalam. Anak-anak zaman sekarang punya terlalu banyak pilihan, dan Power Rangers jadi kurang menonjol. Dulu Power Rangers ada di mana-mana, mainan, pakaian, bahkan makanan, tapi sekarang eksistensinya minim. Franchise ini seperti kehilangan sentuhan untuk memasarkan diri ke generasi baru yang lebih tech-savvy. Apa yang bisa dilakukan Power Rangers? Apakah Power Rangers sudah tamat? Belum tentu. Ada beberapa cara agar franchise ini bisa bangkit. Reboot dengan cerita yang lebih dewasa, lihat saja apa yang dilakukan oleh Transformers atau Teenage Mutant Ninja Turtles. Dengan reboot yang lebih modern dan cerita yang lebih matang, franchise ini berhasil menarik audiens lama sekaligus menggait penggemar baru. Power Rangers bisa mencoba hal yang sama. Tingkatkan kualitas visual. Di era sekarang visual sangat penting. Kalau Power Rangers bisa mengupgrade efek spesialnya dan membuat Megazord serta monster terlihat lebih epik, ini bisa jadi daya tarik besar. Masuk ke platform streaming seperti Netflix atau Disney Plus adalah tempat yang sempurna untuk membangun ulang Power Rangers. Mereka bisa membuat serial dengan cerita yang lebih kompleks, karakter yang lebih berkembang, dan gaya visual yang modern. Merangkul generasi baru, tanpa kehilangan nostalgia, Power Rangers harus mencari cara untuk relevan dengan generasi baru. Tanpa melupakan penggemar lama, mungkin dengan melibatkan aktor-aktor lama dalam cerita baru sebagai mentor atau cameo. Jadi, kesimpulannya Power Rangers itu bukan gagal total, tapi mereka ketinggalan zaman. Kalau mereka mau kembali berjaya, mereka harus berani berubah, mengikuti tren, dan memberikan sesuatu yang baru untuk audiens. Karena bagaimanapun, Power Rangers punya potensi besar sebagai franchise yang bisa menjembatani generasi lama dan baru. Nah, menurut kalian, apa Power Rangers masih punya peluang buat bangkit? Kalau kalian punya ide atau pendapat, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.